Hai sahabat ngopi, ngobrol pagi bareng Ella. Nah, kali ini kita dipertemukan lagi nih di podcast ngopi, di mana kita akan bahas suatu topik yang banyak semua pasti nih mengalami hal yang akan kami bahas kali ini. Kami juga berharap topik kali ini bisa membuka perspektif baru untuk kamu dan bisa menyelesaikan persoalan yang mungkin sedang kalian alami. Nah, topiknya tentang overthinking. Dan sudah ada bersama saya Mbak Prita Tia, seorang psikolog sekaligus founder Bumi Nusantara Montessori. Selamat datang Mbak Tias. Ya, selamat datang juga. Tadi kan sudah sempat berbincang sedikit ya tentang cemas ketika pandemi seperti sekarang. Nah, kita merasa cemas atau mungkin selain merasa cemas kita juga panik, takut ada rasa insecure juga termasuk overthinking. Nah, overthinking sendiri itu kan satu kata nih yang cukup terkenal dibandingkan dengan panik dan takut selain insecure sih. Nah, overthinking dan insecure ini kayak apa ya, bagi sebagian netizen itu kayak sudah jadi bahasa sehari-hari, kayak ada yang ngomong, aku lagi insecure nih kalau lagi sama dia, atau aku overthinking loh. Nah itu tuh udah jadi bahasa sehari-hari. Nah, menurut Mbak Prita nih, overthinking itu apa sih? Ya, oke. Kalau menurut saya pribadi ini ya, setiap orang kan pasti memikirkan sesuatu. Namun kalau kita selalu memikirkan sesuatu secara berlebihan, sampai menyita banyak waktu, bisa jadi kita mengalami overthinking. Bisa dikatakan bahwa memikirkannya itu sudah kebablasan. Nah, terus juga berkaitan dengan masa yang akan datang, misalnya Mbak Ella sendiri nih, mau bikin acara di rumah. Mohon maaf, usia Mbak sekarang berapa ya? Saya jadi bertanya. 20 tahun, Mbak. Oke. Nah ya, misalkan Mbak Ella merayakan ulang tahun ke-20. Itu kan kita perlu untuk berpikir berapa orang yang bakal datang, nyiapin makanan berapa banyak, minumannya berapa banyak, tempat duduknya berapa. Nah, itu tuh bukan overthinking, tapi itu namanya antisipasi, Mbak. Kenapa? Karena antisipasi itu keharusan, di mana kita harus berpikir apa yang akan kita lakukan untuk memenuhi semua itu. Nah, kalau overthinking terjadi, misalkan nih, udah nyiapin semua, udah cukup semuanya, nah kita masih mikir bagaimana ya kalau makanannya tidak enak, bagaimana ya kalau banyak yang tidak datang, terus nanti bagaimana ya kalau pas hari H hujan. Karena dengan berpikir seperti itu, tidak akan menyelesaikan masalah, malah akan menimbulkan masalah baru, Mbak. Nah, biasanya untuk membedakannya gini, coba tanyakan ke diri sendiri, kamu bisa apa sekarang atau apa yang bisa kamu lakukan. Terus kalau masih ada sesuatu yang masih bisa kamu lakukan, berarti sifatnya antisipasi. Nah, misalnya bagaimana ya kalau makanan tidak enak? Nah, kita cari solusi nih dengan mencari vendor yang kita kenal atau yang mungkin harganya cukup oke lah. Terus bagaimana ya kalau orang-orang pada tidak datang? Nah, ya udah kita bisa mengingatkan mereka lagi untuk datang. Ngasih tahu Hamin satunya misalnya. Itu bisa kita lakukan. Tapi kalau sudah melakukan itu semua, tapi kita masih mikir, aduh ini sudah, misalnya aku ingatkan lagi, kalau tidak datang bagaimana ya? Nah, itu kan sudah tidak ada jawaban lagi kalau sudah kayak gitu. Atau kamu udah pilih nih catering yang udah oke, yang udah mahal, yang udah terkenal kualitasnya. Lalu masih mikir lagi kalau ada yang tidak suka bagaimana, bisa apa, dan kita nggak menemukan jawaban untuk hal tersebut, ya kayaknya memang waktunya untuk tidak memikirkan hal tersebut, dan sudah waktunya untuk memikirkan apa yang bisa kita kendalikan. Seperti itu, Mbak. Iya, iya. Tadi Mbak Prita juga mengatakan bahwa overthinking ini adalah berpikir yang kebablasan ya, makanya disebut awkward. Nah, kita sendiri juga kebingungan nih bagaimana menakar atau mengukur pikiran sudah kebablasan atau belum sih. Tanda-tandanya juga karena apa tanda-tanda atau ciri-ciri dari overthinking itu sendiri? Oke. Kalau ciri-ciri overthinking, itu yang pertama adalah rasa cemas yang berlebihan. Tanda yang pertama, kamu merasa cemas secara berlebihan nih. Coba tanyakan sama diri sendiri,
kamu sering ngerasa cemas secara berlebihan karena memikirkan hal-hal yang nggak perlu kan? Kalau iya, kamu punya kebiasaan overthinking berarti. Lalu yang kedua adalah terlalu memikirkan perkataan orang lain. Nah, kamu terlalu sering mikirin perkataan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagian ini susah banget buat dihindarin. Memang iya sih. Misalnya kamu pasti ketemu orang banyak tiap harinya. Dan ada beberapa dari mereka yang mengomentari diri kamu di hari itu. Selama komentarnya buat ngebantu diri kamu lebih baik sih tidak apa-apa. Tapi bagaimana kalau komentarnya berbau negatif? Nah, kalau kamu merasa terus mikirin perkataan mereka, tandanya ada perasaan insecure nih dalam diri kamu. Nah, kemungkinan ini kamu punya kebiasaan overthinking. Berarti itu harus dihindari ya teman-teman. Lalu yang ketiga, lebih banyak berpikir daripada bertindak nih. Misalnya kalau aku bikin kayak gini salah nggak ya? Kalau aku bertindak kayak gini salah nggak ya? Kalau aku ngomong gini ada yang tersinggung nggak ya? Terus masih banyak lagi lah ya. Kalau aku begitu lainnya alias terlalu banyak berpikir salah nggak ya? Nah, kalau kamu adalah seseorang yang mengalami kebiasaan overthinking, pasti kamu akan merasa relate dengan contoh yang tadi saya sebutkan. Dalam melakukan sesuatu itu pasti kamu butuh berpikir yang lama untuk merealisasikannya pastinya. Lalu yang keempat adalah sulit membuat keputusan. Nah, ciri yang paling mudah terlihat adalah sulit menentukan akan makan apa dan di mana. Masalah kecil ini paling sering banget nih membuang waktu hingga akhirnya kamu menunda waktu makan. Terlalu banyak berpikir akan jadi penghalang nih teman-teman untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, berpikirlah secukupnya agar kamu bisa mengambil keputusan sesegera mungkin. Sekiranya seperti itu, Mbak, ciri-ciri overthinking. Oh ya, jadi memang ciri-cirinya ini berasal dari kita sendiri ya, seperti terus mencari pilihan terbaik, sulit membuat keputusan, terlalu banyak merenung, takut untuk memulai sesuatu dan yang lainnya. Itu kan semuanya berasal dari kita sendiri. Nah, selain dapat berita, booking itu sebenarnya ini berdasarkan jika melihat lingkungan di sekitar Mbak, terutama klien-klien atau pasien-pasien Mbak Prita. Kebanyakan itu penyebabnya apa ya? Kalau penyebab overthinking ya, penyebab overthinking itu yang pertama nih, ada beberapa nih sih Mbak. Yang pertama adalah pesimis dengan hal yang dikerjakan. Nah, salah satu penyebab overthinking adalah kamu takut sama hal yang belum terjadi, bahkan kamu belum mencobanya sama sekali. Nih, pikiranmu sudah dipenuhi dengan hal-hal negatif hingga akan menyalahkan diri sendiri untuk sesuatu yang belum terjadi pastinya. Nah, hal ini tentu harus kamu hentikan dari sekarang dan bangkit, percayalah semua bisa berjalan dengan baik. Nah, lalu yang kedua adalah terlalu perfeksionis. Nah, terlalu perfeksionis ini penyebab overthinking juga nih Mbak Ella. Nah, boleh kok menginginkan semuanya berjalan sempurna dan baik-baik saja, tapi ingat lagi ya, jangan sampai sikap ini malah menjadi beban untukmu karena menuntut segalanya harus berjalan sempurna. Nah, kamu harus realistis juga dan menyadari bahwa kemungkinan gagal mungkin terjadi dalam berbagai proses yang kita jalani. Nah, terlalu perfeksionis hanya akan membuatmu fokus nih pada kesalahannya saja, dan kamu akan menyalahkan diri sendiri terhadap semua kegagalan tersebut. Lalu berada di lingkaran yang juga overthinking. Ini juga kayak toxic lah ya. Sering tidak disadarkan nih, penyebab overthinking adalah karena kamu berada di suatu lingkaran dengan keadaan yang sama. Nah, lepaskanlah diri kalian semua dari lingkungan ini, karena bisa membuat overthinkingmu semakin terasa berat pastinya. Nah, ini yang terakhir ya. Penyebab lain yang bisa membuatmu overthinking adalah karena kamu suka membandingkan nih dirimu dengan orang lain. Nah, di usia yang sekitar 25 tahun yang rentan mengalami quarter life crisis, kamu akan lebih mudah dan sering membandingkan pencapaian yang sudah diraih orang lain dan kamu belum bisa meraihnya. Gak heran sih pikiran ini akan terus mengantuimu dan membuatmu overthinking. Seperti itu. Nah, jika kita melihat lingkungan sekitar saya nih, itu tuh penyebabnya apa ya? Kayak terlalu mendengarkan omongan orang lain. Jadi pernah nih teman saya cerita waktu itu lagi main, terus teman saya yang satunya ngomong, kok kamu sekarang gendutan ya? Nah, teman saya yang dibilang gendut ini merasa gimana ya, omongan teman saya yang tadi ngatain gendut itu muncul terus di pikirannya.
dia terus mikir, kenapa ya saya gendut, kenapa saya tidak bisa kayak si A yang badannya bagus. Nah, ini tuh sama seperti apa yang tadi dikatakan Mbak Prita, karena terlalu membandingkan diri dengan orang lain. Jadi pikiran tersebut terus menghantui dia dan membuatnya overthinking. Padahal gini kan Mbak, setiap orang memiliki proses hidupnya masing-masing. Nah, selain penyebabnya tadi yang udah dibahas tadi ya, bagaimana sih dampak negatif dan positif dari overthinking? Oke, kita bahas dampak negatif dulu nih. Yang pertama pastinya menghambat aktivitas sehari-hari nih. Selain membuang-buang waktu, memikirkan sesuatu secara berulang-ulang membuat energi jadi ikut terkuras, Mbak Ella, dan tubuh terasa lelah. Tidak jarang overthinking juga membuat kamu insomnia atau terbangun di malam hari karena anxiety dreams, akibat terus memikirkan kekhawatiran yang kamu rasakan. Lalu yang kedua adalah menurunkan performa kerja. Nah, tidak hanya menghambat aktivitasmu saja, kebiasaan ini juga dapat menurunkan nih performa kerjamu. Nah, overthinking akan membuatmu menjadi sulit untuk berkonsentrasi, tidak fokus dalam memecahkan masalah, bahkan kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, lalu yang ketiga adalah membuat emosi jadi tidak terkontrol. Alih-alih mendapatkan solusi terbaik nih ya, kebiasaan overthinking justru bisa membuatmu kesulitan untuk mengontrol emosi. Kamu akan cenderung tidak mampu mengendalikan amarah, mudah panik, insecure, bahkan memiliki pemikiran dan perilaku yang aneh. Lalu yang keempat adalah mengalami gangguan kesehatan mental. Selain berdampak pada kesehatan mental, overthinking juga berpengaruh nih pada kesehatan fisik. Kebiasaan ini bisa menyebabkan kamu mengalami sakit kepala, demam, nyeri dada, jantung berdebar, sesak nafas, hingga tekanan darah tinggi. Banyak sekali ya ini dampak negatif overthinking tuh. Lalu kita beralih ke dampak positifnya nih ya teman-teman. Nih, dampak positif yang pertama ialah kamu akan lebih memperhatikan dampak sebelum bertindak. Nah, lalu yang kedua ialah kamu punya banyak waktu untuk melakukan introspeksi diri. Nah, selain kepedulian terhadap orang lain, kamu akan menjadi lebih terbuka nih dengan diri sendiri. Kebiasaan overthinking ini dapat membuatmu untuk selalu menjadi orang yang lebih baik dan dari sebelumnya. Introspeksi diri akan sering kamu lakukan agar tidak ada orang yang tersakiti karena tingkahmu. Lalu yang ketiga adalah kamu jadi lebih perhatian nih terhadap hal-hal kecil. Nah, karena kamu memikirkan sesuatu terus-menerus, kamu jadi terlatih untuk melihat sesuatu yang nggak biasa dilihat orang-orang. Kamu pasti nggak akan pernah melewatkan hal-hal kecil yang menunjang keputusanmu. Seperti itu, Mbak Ella. Iya, jadi memang ada dampak positif dan negatifnya ya. Nah, tadi kan sudah dibahas ya bagaimana dampak positif, dampak negatif dari overthinking. Untuk dampak negatifnya ini bermacam-macam ya, bisa menghambat aktivitas sehari-hari, tapi kalau menghambat aktivitas sehari-hari sudah mengganggu ya. Lalu menurunkan performa kerja, membuat emosi tidak terkontrol dan bisa mengalami gangguan kesehatan ya. Nah, apakah bisa dikatakan normal jika seseorang itu mengalami overthinking? Oke. Jadi normalkah overthinking gitu ya, seperti itu ya Mbak Ella. Nah, overthinking ini memang bisa dialami oleh siapapun. Banyak yang menganggap overthinking ini sebagai sebuah sikap berhati-hati sebelum memberi keputusan. Bagi sebagian orang, hal ini mungkin sangat normal terjadi. Padahal jika dibiarkan terus-menerus, overthinking juga bisa memberikan dampak yang tidak baik untuk kesehatan. Namun ada juga yang menganggap overthinking sebagai hal wajar. Bahkan dari sebuah studi yang yang dilakukan oleh Universitas Michigan, ditemukan bahwa 73% dari golongan usia 25 sampai 35 tahun kerap melakukan kebiasaan overthinking nih Mbak Ella. Begitu juga dengan 52% dari golongan usia 45 sampai 55 tahun. Seperti itu. Jadi memang overthinking ini ada yang menganggap wajar dan ada juga yang tidak ya. Namun dampak overthinking ini tentunya akan menambah beban pikiran ya.
Jadi sangat perlu untuk mengatasi overthinking jika teman-teman sudah merasa terganggu. Lalu apa sih Mbak dampak buruk overthinking ini bagi kesehatan? Oke, dampak buruk overthinking bagi kesehatan. Yang pertama adalah merusak komponen otak. Memikirkan sesuatu hal terus-menerus dan dalam durasi lama berpotensi merusak bagian otak yang berhubungan dengan memori dan emosi. Lalu yang kedua adalah mengganggu sistem pencernaan. Stres yang diakibatkan overthinking dapat mengganggu sistem pencernaan. Masalah pencernaan yang terjadi misalnya berupa gangguan radang pada lambung, sindrom iritasi perut, sekresi lambung, hingga dapat memicu perubahan mikrobiota pada perut. Lalu yang ketiga adalah berpotensi merusak organ jantung. Ruminasi dan kekhawatiran berlebihan dapat beresiko memicu sakit jantung. Penyakit akibat stres dan overthinking ini yang bisa terjadi itu seperti sakit dada, takikardia, hingga sakit kepala ringan. Lalu merusak kesehatan kulit. Kecemasan berlebihan, stres dan overthinking berefek pula buruk nih pada kesehatan permukaan kulit. Salah satu sakit kulit akut akibat stres ialah psoriasis yang disebabkan melemahnya metabolisme tubuh karena terlalu banyak pikiran dan ruminasi. Sudah seperti itu. Baiklah. Iya, jadi mungkin yang menjadi inti dari obrolan kali ini, meskipun tadi sudah ada yang Mbak Rita sampaikan secara tersirat maupun secara langsung, tapi mungkin biar teman-teman lebih memahami nih, jadi pertanyaannya, gimana sih sebenarnya cara untuk mengatasi overthinking? Ini yang paling penting nih, cara mengatasi overthinking. Yang pertama itu yang harus banget adalah berpikir positif. Sebelum mengetahui cara mengatasi overthinking, sebaiknya kamu harus mengubah nih cara pikirmu pada suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Sebagai contoh, pada suatu hari kamu tidak disapa oleh temanmu nih saat sedang berpapasan. Nah, dalam peristiwa ini jangan berpikiran bahwa teman kamu tidak menyapamu karena ia tidak suka dengan tampilan atau sikapmu. Nah, ubahlah cara pikirmu kepada hal-hal positif. Misalnya, mungkin saja temanmu tidak menyapa karena ia sedang sibuk dan buru-buru untuk kelas dan sudah ada dosennya. Lalu yang kedua adalah berhenti jadi perfeksionis. Nah, kebanyakan orang overthinking ini karena merasa dirinya kurang dalam menyelesaikan pekerjaan, kurang cerdas, kurang rapi, kurang bagus, dan kurang-kurang lainnya, hal itu akan menimbulkan overthinking karena kamu percaya bahwa pekerjaanmu kurang bagus. Lalu, alihkan pada kebahagiaan. Pikirkanlah hal-hal yang membuat bahagia, misalnya menggambar, menulis, bermain musik, atau hobi-hobi yang membuatmu dapat melupakan masalah. Lalu yang terakhir nih, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya nih, kebanyakan orang overthinking karena mereka merasa bahwa dirinya kurang. Untuk mengatasi hal tersebut, sebaiknya kamu harus bersyukur, teman-teman, dengan apa saja yang sudah didapatkan saat ini. Daripada fokus kepada kekuranganmu, lebih baik fokus untuk terus mengasah skillmu dengan menunjang karir ke depannya. Seperti itu kira-kira Mbak Ella. Jadi memang kita harus banyak bersyukur ya Mbak. Dan yang saya tangkap ini overthinking yang sebenarnya ada ketika kita berusaha mengendalikan apa yang tidak bisa kita kendalikan, utamanya itu kan. Tapi ada kalanya orang udah merasa kayak, aku overthinking loh, padahal sebenarnya itu masih dalam kategori dia bisa mengendalikan apa yang bisa dia kendalikan. Kayak tadi contohnya yang dikatakan Mbak Prita, mengantisipasi adanya kenaikan jumlah tamu. Itu kan sesuatu yang dikategorikan bisa dikendalikan dengan antisipasi ya. Nah, kita sebagai manusia jangan langsung ya udahlah pasrah aja, biarkan semesta. Jadi menyerahkan ke semesta itu kan sesuatu yang tidak baik juga ya. Nah, overthinking menurut saya yang sebenarnya ada ketika kita sudah terlalu memikirkan, sudah terlalu mengendalikan apa yang sudah kita kendalikan. Kalau di luar itu mungkin hanya kitanya aja ya yang kurang tangguh. Ada juga nih misalnya kayak tadi kita udah nyiapin tambahin 10% dari tamu yang akan terus masih kepikiran gimana ya kalau masih kurang. Itu kan sebenarnya ada konsep tentang merasa cukup. Itu sesuatu yang penting juga karena banyak juga pengalaman dengan klien-klien, cukup banyak pasien-pasien akhirnya saya ajarkan mereka untuk merasa cukup. Nah, karena tadi misalnya nih seorang anak mendapatkan
nilai 8. Udah bagus kan nilai 8 tuh. Nah, terus lihat temennya mendapatkan nilai 9, 10. Terus kepikiran, aduh saya nggak pinter nih seperti yang lainnya. Apalagi orang tuanya yang mengajarkan. Iya, kamu harus dapat nih nilai kayak teman-teman kamu. Gitu. Iya, Gimana iya. kalau sebagai orang tua nanti di masa depan, cobalah untuk kita mengajarkan konsep merasa cukup, merasa bersyukur. Bahwa tidak apa-apa kalau kamu dapat 8, itu juga udah bagus kok. Nah, dengan demikian, dengan konsep merasa cukup seperti itu, mereka jadi tidak overthinking seperti itu, Mbak. Merasa cukup ya. Nah, aku Ya, sepakat sekali nih Mbak, karena akhir-akhir ini benar-benar berniat untuk belajar merasa cukup. Itu tuh sesuatu yang sangat sulit dilakukan di zaman sekarang. Merasa cukup itu sebuah hal yang keren banget menurut aku. Karena kan sejak kecil nih kita ada hal nih yang membuat kita untuk sukses, sehingga kita sebagai manusia selalu dituntut untuk selalu di atas rata-rata ya. Nah, ya memang ada baiknya sih, tapi ada juga sisi yang tidak sehatnya kalau menuntut kita untuk selalu di atas rata-rata. Itu akan membuat kita overthinking. ya. Nah, sebagus-bagusnya kita berusaha ya, pasti ada orang yang lebih bagus dari kita. Nah, merasa cukup itu artinya kita melihat demikian, kita akan sampai sejauh ini nih, dan pasti ada yang bagus dari saya. Tapi kalau buat orang yang overthinking, wah dia udah nyampai sana, saya harus nyampe sana juga. Katakanlah seperti harus itulah yang terjadi dan berbahaya seperti itu. Nah, menarik sekali ya obrolan kali ini. Tapi waktu sudah mau berakhir nih, Mbak. Mungkin ada suatu gambaran, Ya. Mbak, kalau overthinking itu dibiarin gimana ya, Mbak? Nah, pada teman-teman, bayangkan nih, kamu lagi nyetir mobil atau kamu lagi nyetir motor. Overthinking itu kayak kamu gaspol gitu. Banyak orang yang merasa kayak saya overthinking, itu gak apa-apa dong. Kan bagus biar saya mikirin kemungkinan yang akan terjadi. Padahal itu sama saja kayak kamu bilang, bagus dong saya ngegaspol biar cepat nyampe, tanpa kita sadari bahwa dalam perjalanan itu, kadang-kadang ada orang yang nyebrang yang mengharuskan kita rem gitu. Ada belokan yang mana? Ya, ada belokan yang mana kalau kita gas malah kita akan nabrak. Jadi nggak ada salahnya sesekali kita sih misalnya bisa membantu. Kalau dipikir-pikir, kita ribet menjalani hidup ini itu karena pikiran kita sendiri ya, Mbak. Dan itu perlu kebesaran Ya, betul. hati untuk mengakui itu semua. Oke, Mbak. Mungkin itu saja ya. Semoga teman-teman semuanya bisa mendapat manfaat dan belajar tentang overthinking. Dan semoga teman-teman bisa membagikannya, karena saya dan Mbak Rita berniat untuk berbagi mengenai topik overthinking ini agar dapat membantu teman-teman mengatasinya, yang mana ini menjadi PR kita bersama. Kita perlu gotong royong, tidak bisa hanya diserahkan kepada psikolog aja atau psikiater aja. Nah, yuk kita bareng-bareng gotong royong mengedukasi kesehatan mental ini. Insya Allah kalau kamu merasa cukup nih mengganggu kesehatan mentalmu, tidak usah ragu untuk memeriksakan diri kepada psikolog atau psikiater. Kalau muncul pertanyaan, kapan sih harus datang ke psikolog atau psikiater? Tanda pertamanya jika udah mengganggu kesehatan mentalmu, itu lakukan saja. Oke, terima kasih Mbak Prita. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih juga Mbak Ella. Sampai ketemu lagi. Nah, terima kasih teman-teman juga. Terima kasih juga teman-teman semua. Ya, yang sudah menonton Ngopi Ngobrol Pagi bareng Ella. Tetap sehat semuanya.